yang kita remake apa makeup Blackpink ya? Makeup lagi. Iya Blackpink. Enggak ya? yang pokoknya yang kayak makeup artis. Betul. Kita sambil makan-makan karena kan ini temanya Feli suka Korea gitu kan. Terus aku menyediakan makanan Yongdabang dari Yongdabang, makanan Korea plus sedikit chit-chat sama Feli. Ya Q&A ala ya. So aku dipakein baju dia. Gemay. Tapi sebenarnya nih ya, for your Piyama. guys information, ini kan piyama Tata. Kalau ini piyama yang dipakai Kim Taehyung. Jadi sama-sama V. Kamu tahu kan Tata ini siapa? Tata itu yang merah ini nih. Iya, tapi yang bikin siapa? Itu Kim Taehyung. Betul ngomongin soalnya. Karena menyerap. Betul, betul. Kayak semacam tanaman yang menyerap air. Menyerap air, Iya. iya. Siap. Jadi kita makan dulu aja kali ya, baru ngobrol-ngobrol sambil makan. Kamu belum makan kan? Belum. Cus. Ini kayak yang di drakor-drakor gitu. Betul. Jadi ini ada ayam crispy gitu, crispy chicken ala Korea. Ih, crunchy beneran nih. Asin lagi. Kamu lebih ke asin apa ke manis? Asin. Karena aku udah manis kan, kayak jadi orang nggak boleh serakah nggak sih kayak semuanya manis. Sombong amat. Nah, tadi kan aku udah lempar pertanyaan kan ke netizen aku. Nah, jadi beberapa ada udah nanya nih. Sambil ngobrol sambil ini ya kita ya. Makan. Makan. Tapi kebanyakan nih Fel pertanyaan-pertanyaannya yang kayak Kak Feli kan tadinya nikahnya mau tahun ini ya gitu kan. Iya, betul. Terus jadinya kapan kok belum ada beritanya lagi gitu ngomongnya. Jadi banyak banget di sosmed aku ya, orang-orang pada berantem karena mikirnya tuh Feli tuh udah nikah, belum, itu baru lamaran, udah nikah, orang udah pakai ini, udah pakai baju Jawa, apa segala macam, itu foto-foto priwet kan. Jadi orang-orang tuh pada salah kaprah. Kaprah tuh bukannya gua kaprah dulu ah. Koprol kan bener. Udah berteriak salah lagi. Ya, gitu orangnya. Iya. Yang penting suaranya kenceng dulu aja. Iya betul. Terus udah gitu kalau misalnya harusnya di tahun ini, nah tapi sekarang pokoknya to be announced gitu loh Beb. Wow. Karena Jadi kayak tunggu aja ya sayang-sayangnya. Bener sayang-sayang, doain aja sayang-sayang supaya bener-bener bisa terlaksana dan udah nggak pandemik lagi gitu. Karena kan tujuannya diundur karena pandemik. Ngerinya nih pandemik masih ada gitu. Tapi nih kan teman-teman aku juga ada tuh yang harusnya nikah segala macam. Tadinya pakai gedung tapi mereka malah KUA aja. Nah kalau kalian ada alasan khusus nggak sih kenapa emang harus bener-bener rayain gitu? Karena satu, aku anak tunggal, jadi kayak keluarga aku, mami aku juga nggak mungkin kayak siapa lagi mau dirayain nikahannya kalau bukan aku. Karena kan aku bener anak tunggal. Hito juga anak pertama, dan Hito juga kan pacar pertamanya aku, jadi kayak maksudnya serius. Hito kan Itu kemana aja nggak kenal aku. Itu nggak ketemu sama lu, kalau ketemu lu beda cerita. Terus udah gitu, kayak karena kita tadinya udah mau nikah kan semua orang juga udah tahu tadi mau nikah di bulan Agustus ini. Jadi semuanya tuh pembayaran apa segala macam tuh udah hampir selesai semuanya. Kan ada terminnya gitu kan. Iya. Jadi kayak dan nggak bisa balik duit kalau misalnya kayak gitu, cuma bisanya diundur aja. Even setengah pun half pun Enggak. bisa. Belum diomongin sih, cuma kalaupun setengahnya sayang banget karena bener-bener udah well prepare banget gitu lah. Iya. Terus udah gitu juga orang tua kan banyak dari keluarga aku banyak dari Manado. Kita banyak dari Semarang, ada juga keluarga aku dari Amerika juga ada yang datang. Jadi kayak susah kalau misalnya mau maksain pasti sepi. Terus juga keluarga malah gak ada yang datang. Sedangkan ini sekali seumur hidup, jadi kayak yaudah deh jangan egois, mendingan kita undur aja gitu. Karena banyak yang udah tua-tua juga tuh, Pak di budenya Hito, oma opa aku gitu. Gitu guys berarti jawabannya. Terus ada lagi yang nanya nih, kita tuh awal kenal kok bisa sih kenal di mana tuh sebenarnya udah berapa lama? gila udah lama banget, dari sebelum kenal Hito udah kenal Fury duluan. Duluan kenal kita emang? Lah kan kita Loli Love. Oh berarti pas kita Loli Love tuh baru kamu ke Hito gitu? Oh gitu. Kan Loli Love aja masih episode awal. Oh jadi awalnya itu kan dulu Feli awal-awal merintis karir ya kamu ya? Iya benar, baru pertama kali. Oh jadi dia pertama kali emang rezeki anak ini alhamdulillah banget, puji Tuhan ya. Betul. Awal dia syuting itu Feli Love dan itu dia udah langsung jadi main talent. Maaf, Loli Love kok Feli Love. Oh. Agak-agak otaknya tuh kayak makan yo bisa ya sambil ngomong gitu loh. Loli Love Beb, Loli Loli Love. Love. Nah dia itu jadi lolinya di sana. Terus aku saat itu jadi bintang tamu. Betul. Dari situ kita punya geng-geng gitu ya. Iya benar. Sebenarnya kita juga jarang ketemu, cuma kalau Benar. misalnya pas ketemu ada aja cerita. Aku ngerasa kalau cerita sama Feli tuh enak aja, dia anaknya dewasa sebelum umurnya, tapi Wow. in a positive way ya. Wow. In a positive way, walaupun dia kayak agak-agak begajulan gini nih anaknya. Wow. Cicilan segala macam. Cirawas mana suaranya? Wey! Tapi tetap kalau misalnya diajak ngobrol tuh enak gitu. Kalau misalnya pada lihat postingan kan pasti Fury ya lebih seringnya sama Enzi sama Jessica Mila, cuma
Kita tuh punya geng nggak jelas gitu sebenarnya, namanya geng Wow. kerupuk. Jadi kita kalau ketemu tuh nggak ada pembahasan yang serius, semua tuh kita ngebahasnya cuma ketawa ketiwi doang. Betul. Tapi pernah kita benar-benar berduaan doang waktu itu ya, I. Pernah pas lagi berduaan doang, ya udah baru dia ketahuan aku tuh dewasa, Iya. Betul. nggak bocah-bocah banget, nggak polos-polos banget gitu. Awal kenal lo ya lo? Berapa Itu tahun berarti lalu? tahun 2012-an lah ya. Berarti udah kurang lebih 8 tahun lalu. Yes. Tapi yang nggak terlaksana sampai sekarang adalah Feli ikut aku ke Korea. Sampai sekarang belum. Sedih Sampai ya? udah pandemi, woi. Heeh. Aku tuh sedih. Bawa aku ke rumah opa Lee Min Ho ya. Ya, aku udah foto depan berapa menit. Ada opanya nggak? Lokasi syutingnya maksudnya. Aku mau dong, I. Ayo anda pajak ya. Aku mau nyari sampai ketemu sama dia. Itu aku nggak janji sih Fel. Kayak mending aku nggak ngajak teman ngomong Korea daripada gue ditagih kayak Nggak. gimana nih Kita harus benar-benar keliling sampai benar-benar ketemu sama dia. Oh gitu ya. Takut banget. Terus ada lagi nih. Ini Kak Feli sama Kak Hito gimana sih caranya kok bisa pacaran selama itu apa sih rahasianya, terus pernah putus apa enggak? Aku pacar pertama Hito. Tapi kalau Hito tuh bukan pacar pertama aku. Pacar ke-15 ya kalau nggak salah. Coy, kurang-kurangin deh Puri. Enggak ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, kan ada pacaran cinta monyet mah nggak usah dihitung Iya, nggak dong, usah hitung. nggak usah dihitung. Kalau ini tuh kayak pacaran tuh aku kira-kira Hito tuh pacar keempat deh. Tetep. Jatuh nih, piyama begitu. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, kunyah dulu. Ini SMR mukbang Q&A. Belum. Ya sama apa sih? Ya. Oke. Jadi karena Hito baru pertama kali pacaran, jadi dia tuh bisa diarahkan dengan baik. Wow, jadi Kak Feli mengarahkan Hito ya. Iya, jadi kadang dia tuh salahnya banyak. Maksudnya kayak gini, misalnya dulu waktu baru awal pacaran, dia tuh bener-bener bisa yang kayak aku mau bilang dulu ya sama ada cewek gitu kalau aku udah jadian, dan dia tuh mantan gebetan yang udah sayang-sayangan juga. Oh, wow. Cuma nggak jadi gitu. Maksud gue yang kayak, woi lu kayak nggak bias sih, nggak pernah pacaran. Cuma kayak gitu-gitu nggak perlu diajarin nggak sih? Logika aja nggak sih? Hi? Udah tuh, terus udah gitu adalah video call. Aku video call dulu ya sama cewek ini karena aku mau ngasih tau kalau aku udah pacaran. Dia bangga. Cuma ini mantan gebetannya juga. Terus gue yang kayak, lu izin tapi lu udah kelar video call tuh gimana? Jadi itu diarahkan, kayak maksudnya nggak boleh kayak gitu. Yang namanya udah punya pacar, kita harus membatasi diri sama lawan jenis. Itu bukan berarti kita cemburuan apa-apa, tapi kan kita harus menjaga hati. Dan kita juga harus mikir gimana lawan jenis kita itu bereaksi. Misalnya kita tuh cuma, karena aku sama itu tuh orangnya friendly, bener-bener sama siapa aja deket. Cuma kadang apalagi cowok ke cewek ya, kalau cewek tuh gampang baper, gampang salah mengartikan. Betul. Jadi dibaikin dikit tuh kayaknya dia suka deh sama gue, langsung kepedean tingkat dewa. Dasar cewek-cewek. Dasar kau kayak ngeracun, baru kenal udah ngajak ke tidur. Iya gitu ya guys. Stop ya. Stop ya. Kita nggak bisa nyawer Feli, nggak kuat. Nggak bisa. Oke. Jadi kayak gitu. Terus udah gitu, apa ya namanya? Kita juga komunikasinya lancar banget. Jadi dari awal sampai sekarang kan ada orang yang tiba-tiba berubah. Jadi kayak misalnya chatnya pertama panjang, sekarang pendek. Atau nggak balesnya 5 jam kemudian. Iya. Hito tuh paling lama bales chat orang siapapun. Even orang tuanya dia lama banget bales chat. Tapi kalau bales chat aku tuh super cepet banget. Kalau aku orangnya sama kayak Hito. Jadi kan kadang Wih aja kalau chat atau apa suka ketiban, maaf mau ketiban, misalnya lihat story baru bisa inget-inget ada chat nggak ya dari Furi, baru dicek, oh ya ada, sumpah ada deh, maka apa segala macam. Karena aku orangnya bener-bener fokusnya udah sama Hito, sama Prioritas. Yes. Prioritas kan pasanganmu kan. Iya benar, jadi sama Hito, terus diapain sama Mami apa segala macam. Nah habis itu dari awal sampai sekarang kita tuh kalau chat tuh panjang lebar, panjang banget. Kalau udah mulai pendek berarti bete. Oh, Atau enggak misalnya emang jawabannya oke doang, tapi bukan oke gitu, tapi oke gitu. Jadi kayak karena kan chat itu nggak bisa kita baca, maksudnya kayak nadanya beda-beda. Jadi kalau cuma persepsi kayak beda-beda. iya, kalau misalnya singkat dong kak, kayak oke tapi kak doang, itu kan kayak kamu lagi kenapa gitu. Jadi kita masih oke atau kayak hai panjang gitu. Tapi for your guys information juga nggak semuanya kayak gini ya. Iya. Ini versi Feli sama Hito. Iya. Karena ada juga orang-orang di luar sana emang tipenya tuh nggak chatty gitu orangnya. Yes, betul. Tapi kalau versi dia seperti itu. Benar, karena dari awal memang kita udah kayak gitu. Diterapkan seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya udah ada perubahan kan pasti kayak ini kenapa berubah gitu. Tapi kan ada orang yang emang chatnya pendek-pendek aja. Kalau aku tuh orangnya ke kamu aja, kalau chat juga tetap panjang-panjang. Karena aku orangnya gitu.
Ini komunikasi harus lancar. Terus apa lagi ya? Harus jujur sih, harus terbuka. Jadi kalau ada apa-apa jangan sampai dengerin dari orang lain. Jadi mendingan kayak misalnya Hito bikin salah atau aku bikin salah, sayang aku gini nih, itu mendingan aku ceritain aja ke dia. Jadi dia tahu dari aku daripada tahu dari orang lain. Itu bisa punya bumbu-bumbunya tersendiri. Mereka bisa nambah-nambahin bumbu kan. Walaupun dari awal sebenarnya kamu nggak yakin untuk nikah sama Hito ya, pasti ya. Nah ya namanya juga waktu itu masih 18 tahun ya. Iya. Karena ada nanya juga, kok bisa yakin sih sama ke Hito? Itu proses guys. Proses Yakin sih itu. ya. Karena aku pacaran sama Hito itu, dulu pacaran tuh aku paling lama setahun. Aku aja nggak, aku tuh orangnya bosanan parah. Aku pun sering bilang sama Hito, nah kalau bosan juga bilang, jadi jangan dipendem. Kayak aku bosen nih, kita bukan bosan sama orang ya, bosan sama rutinitas pacarannya gitu-gitu aja. Jadi ngapain ya kita, kayak sekarang kan kayak waktu itu awal-awal nge-gym. Jadi nge-gym bareng. Kalau sekarang kan jadinya goes gitu-gitu. Jadi kayak kita nyari kegiatan baru. Jadi ngomong aja. Nah sama Hito juga proses banget. Hito pun ke aku pasti juga proses kayak yakin apa enggaknya. Cuma dia dari awal tuh udah meyakinkan dirinya untuk gue tuh cuma mau pacaran sekali seumur hidup. Jadi misalnya pacar gue yang pertama itu jadi istri gue gitu. Bagus. Tapi kan juga nggak dipaksain, kalau memang gak cocok ya jangan gitu. Iya. Tuh ada juga nih yang nanya, aku beberapa udah tadi bacain ya. Nanya kalau misalnya nanti abis nikah, ini nggak udah ada plan mau bulan madu kemana gitu? Udah. Mana? Justru salah satu alasan diundur juga karena pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana. Kayak sama pacaran kan aku jarang banget traveling sama Hito ya, super jarang. Iya. Dan nggak boleh juga tuh kalau pergi berdua atau apa nggak boleh. Jadi banter-banter ya pasti Singapura, Bali, Manado gitu-gitu doang. Kan di propose-nya di Singapura yang kemarin. Iya, betul banget. Gemes iya, dan itu kayak aku sama itu tuh pernah kayak libur lebaran ke situ sama mami sama mama Ke, dan aku suka banget sama Garden by the Bay. Dan ditambah lagi sama film Crazy Rich Asian. Yes. Jadi aku makin suka, makanya dia pun ngelamar di situ dan lagunya pun lagu Crazy Rich Asian yang Can't Stop Falling in Love with You. Aku ngomong, tapi aku gak nyangka kalau dia ternyata nangkepnya tuh selama itu, karena kan itu udah bertahun-tahun. Dan direalisasikannya benar gitu. Akhirnya kan kayak mikir kalau misalnya nikah sekarang nggak bisa jalan-jalan juga, sedangkan pengen honeymoonnya pengen jalan-jalan, emang bener jalan-jalan. Jadi ya udah akhirnya diundur. Tapi udah ada rencana mau pergi kemana-mana gitu. Cuma kan sekarang lagi pandemi kayak gini, ya udah nanti lah. Tapi kalau misalnya emang cuma bisa di dalam negeri dulu ya udah. Tapi kan pengen tujuannya pengen keluar negeri. Gitu. Oke. Tuh guys. Mungkin kalau misalnya emang kalian ada ide mau bulan madu di mana gitu, bisa taruh komen di bawah. Kalau misalnya dalam negeri nih yang bagus di mana guys? Betul. Kalau mau honeymoon tulis di Mau komennya Yoman. Yo. Gimana sih Kak suka duka pacaran lama itu? Pernah nggak putus nyambung? Tadi ada poinnya. Oh ya, putus nyambung. Kita nggak pernah putus yang abis itu ada selingan orang itu nggak. Kita juga selama 7 tahun lebih kan, ini berarti udah mau 7 tahun setengah ya. Alik. Nggak pernah yang kayak putus beneran, jadi sebenarnya cuma udah putus aja deh, tapi break gitu loh jatuhnya. Ya buat introspeksi ya. Iya, tapi kan break itu nggak boleh berhubungan sama sekali, ngobrol, chat apa segala macam. Ini tuh Hito tiap hari nyamperin ke lokasi. Lah, Justru semakin intens. Iya. 5 hari kita break, dia setiap hari nyamperin. Ya kan aku lulu juga ya. Ya udah akhirnya kayak ngapain sih ada break, karena dia tahu dulu pas sebelum aku pacaran sama Hito, aku punya pacar dan aku sama dia break, dan di situ Hito masuk. Nah jadi Hito, menurut Hito kayaknya break ini tuh bukan sesuatu yang baik gitu, karena kalau break bisa jadi ada selingan orang lain yang masuk, Memberi kesempatan untuk orang lain. iya. Jadi kayaknya mendingan kita saling introspeksi bareng aja, kasih tau aja salahnya apa, ininya apa, kayak gitu. Bagus kita mikir gitu. Iya, dia dewasa loh kadang. Emang kadang-kadang emang boys always be boys ya, cuma Iya. pasti ada sisi positifnya juga. Iya benar. Dia suka dukanya sih sebenarnya lebih bagus sukanya, karena jatuhnya tuh sama itu kayak pacaran rasa temenan gitu loh. Jadi kan ada temen rasa pacar, kan nggak ada kepastian tuh Beb. Kalau pacaran rasa temen kan seru. Bener-bener kayak bisa jadi diri sendiri, nggak ada jaim-jaim sama sekali. Bahkan kayak kalau dulu misalnya pengennya harus make up biar cantik atau apa, kalau gitu tuh kalau bisa nggak make up sama sekali, dia nggak suka kalau aku pakai make up. Karena pacaran yang masih ada tertutup satu sama lain tuh bakal nggak bisa mengeluarkan semuanya. Kita kan jadinya susah tuh kalau mau hangout teman-teman kayak lo kok aslinya lo gini sih gitu. Makanya jadi kayak udah jadi diri sendiri aja, mau lagi ada teman sama gitu doang. Jadi pas ngumpul sama teman tetap bisa jadi diri sendiri tanpa harus ngerem. Gitu. Nah tadi tuh aku sempat baca juga. Ya sebelum aku ngomongin baca lagi, ya aku mau swap dulu ya sama Feli. Kayak isi bensin gitu ya. Pertanyaan netizen berat-berat gitu.
Kalau nanti udah nikah, udah kepikiran belum sih mau punya anak berapa? 3. Serius? Kok kamu sebenarnya cuma 1 atau 2 ya? Aku juga sebenarnya. Terus? Karena menurut aku anak 1 juga nggak apa-apa, karena aku anak tunggal tuh oke-oke aja gitu. Cuma aku pengen punya anak kembar. Berarti nanti program dong? Iya, pengennya gitu. Aku nanya sama mami sih, silsilah keluarga kayaknya ada yang kembar deh. Gitu. Jadi tapi agak jauh, tapi tetap ada hubungan keluarga, jadi mungkin bisa jadi kan. Cuma jadi tuh pengen rencananya kalau Hito, sebenarnya apapun yang dikasih Tuhan sih ya. Cuma kalau misalnya boleh request gitu ya pas lagi doa tuh pengennya pertama cowok, baru kembar. Cowok cewek. Jadi cewek tuh yang anak terakhir biar disayang. Iya. Karena kalau di tengah itu pengalaman ngelihat si Gaby adanya Hito kan kayaknya dibully mulu nih sama Hito sama Yabes. Jadi kayak kok kasihan ya kalau di tengah-tengah tuh dibully banget. Sedangkan yang kecil Yabes disayang banget kan. Maksudnya bukan berarti nggak disayang, cuma maksudnya kayaknya enakan kalau punya anak cewek tuh di akhir. Jadi bener-bener dimanja, disayang banget sama kakak-kakaknya yang cowok. Kalau bisa boleh request sama Tuhan ya. Kalau misalnya ya sedapatnya aja sih maksudnya, karena pasti tetap disayang gitu. Kalau misalnya mau program ya kali aja nih yang ada yang nonton, ada yang dokter gitu mau endorse buat program, boleh ya Vel? Oh boleh banget. Secara itu kan kalau program mahal banget kan Vel? Iya. Terus dari itu juga tingkat kesuksesannya kan juga nggak 100% kan, udah bayar mahal, tapi kan dari awal juga udah dikasih tahu resiko gagalnya juga ada gitu. Oh ya udah terakhir nih ya. First impression kita nih Vel, satu sama lain. Oke. Pas ketemu, Wih dulu. aku ke Vel. Aku tuh nggak tahu kenapa dulu mikirnya kamu kurang mau membaur loh. Oh ya? Iya, karena dia di lokasi tuh kan dia dulu zaman dulu tuh olahraga mulu. Olahraga, baca buku kalau nggak salah ya, kayak gitu. Karena aku masih homeschooling gitu. Iya, nah udah dia mungkin dia sibuk belajar terus sibuk olahraga jadi kayak, tapi dia ramah, emang ramah banget. Cuman kalau misalnya udah nggak on cam sendiri-sendiri masing-masing. Apa mungkin dulu juga aku masih pemalu kan? Kalau sekarang malu-maluin. Iya. Nah, mohon maaf nih, udah putus tuh rekamannya. Jadi kayak first impression aku seperti itu. Cuma setelah kenal, ini anak asik banget gitu. Terus anak Tuhan banget dia sampai sekarang. Sampai sekarang stabil anak Tuhan. Amin. Nggak lupa dia mau. Kamu nggak anak apapun. setan kan nih? Nah, anak itu. Tuh, waduin bapak lo ya. Takut nggak sih? Jadi kalau yang Wih bilang benar. Jadi waktu zaman dulu syuting Loli Love itu masih homeschooling dan itu kelas 3 SMA. Jadi kan kayak aku super belajar, kayak ada banyak UTS, UAS, UN-nya juga kan waktu itu masih belum kayak geng pandemik nih, udah nggak pakai UN kan langsung lulus aja beb. Kalau ini kan UN-nya susah. Terus udah gitu, emang olahraga suka bau lauk kan? Iya, dia ulah di lokasi tuh. Iya. Terus emang bener-bener super capek karena waktu itu tuh jadwalnya ya Senin Selasa itu syuting Loli Love. Senin Selasa itu syuting Oh Ternyata. Terus Rabu Kamis Jumat itu Loli Love dan mulainya tuh kayak kalau horor kan jam 8 pagi sampai jam Sore malam. sampai jam 3 pagi, terus lanjut jam 8 pagi lagi, terus lanjut Loli Love kan kayak dari OT ke Loli Love. Kalau OT Senin Selasa kayak oke capek. Cuma kalau Loli Love kan harus kayak semangat baru lagi gitu loh. Belum lagi belajarnya. Jadi emang suka sampai sekarang sebenarnya kalau di lokasi suka tidur terus udah gitu ya belajar kan. Kalau misalnya sekarang berarti skripsian kalau di lokasi. Terus udah gitu olahraga sekarang udah nggak pernah bawa hula hoop tuh, jadi lebih ke nge-gym aja. Juga. Tapi pertama kali aku ketemu sama Furi itu aku pikir anaknya sombong. Sombong amat. Semua orang bilang gitu loh, padahal kan aku sombong banget. Ya ampun, dia meninggi hati sekali ya guys. Jadi emang aku tuh ngeliat Furi itu sombong. Terus udah Nah, gitu, apa poinnya kamu bisa bilang aku sombong awal? karena mungkin kamu pemalu jadi kamu diem kan. Oh, oke. Jadi kamu kayak diem aja gitu loh, jadi kayak eksklusif banget gitu loh. Terus udah gitu, aku tuh pernah basa-basi sama Furi, aku nanya kayak gini, aku inget banget. Oh serius? Iya, wih kamu berat badannya berapa gitu. Terus aku tuh zaman dulu masih kayak 43, 42, terus kamu tuh 50. Iya. Tapi kamu tuh kelihatannya 40-an, jadi kayak nggak mungkin 50, ngerti nggak? Kamu kan lebih tinggi dari aku kan. Jadi kan kayak aku tuh 50, terus dalam hati, ih sumpah nih cewek ini banget sih, bohong banget sih, nggak mungkin 50 sih, gitu. Aku baru tahu, ini baru cerita banget dia hari ini nih. Iya, terus kan aku sama Mumut, sama Muti, sama Joan, gitu-gitu kayak itu cewek sombong bilangnya 50. iya gitu. Padahal ini banget sih, sombong biar dipuji kayak ih kurus banget gitu. Iya, tapi ya Vel emang beneran kebanyakan orang first impression ketemu aku kayak males negor duluan karena katanya muka aku kayak nggak mau berteman sama orang. Padahal kan emang aku kalau diem kayak gitu mulutnya, mukanya. Gimana?
gitu. Nggak gitu. Jadi kayak karena kan bibir kecil itu kalau misalnya diam tuh kelihatannya kayak galak gitu loh guys. Jadi kayak ya udah, masa gue diam gini? Iya nggak mungkin dong. Gila, ada bisa gila gitu. Udah cukup aku gilanya tapi nggak usah gitu juga. Gitu. Iya. Kebanyakan sebetulnya Orang mikirnya jutek. ternyata kayak pas kenal kayak makin malas gitu. Gue nyesel gitu, mendingan lo diem aja. Kayak tetap konsisten gitu. Gitu. Tapi emang aku juga banyak yang bilang sombong, banyak banget. Kayak misalnya orang Aku nggak mikir yang sombong tapi. Kalau aku di mall gitu-gitu orang-orang pada bilang aku sombong. Oh gitu. Kayak kak, aku tadi ketemu di mall, kak sombong banget gara-gara aku diem kan. Diem kan jalan aja ya. Kan orang kalau lihat aku di TV di mana aku ketawa. Pasti gue ketawa mulu Iya, kayak masa lagi di mall. Gitu kan nggak mungkin. Jadi kalau lagi diem, iya lagi sambil lihat baju kan jadi dia mikir gitu kan kayak ngenyering. Coba dong, kamu sambil tebak ceritanya. Terus tiba-tiba kamu ketawa sempat nuntut. Kayak Tuntut. nggak bisa. Aku tuh kayak jaim banget. Oh, takut. Tapi emang aneh loh, misalnya aneh kalau misalnya dia lagi lihat baju, tiba-tiba sambil ketawa kayak entut kan aneh. Iya bener. serem. Aku juga pernah pas di salon, jadi salon itu deket lokasi. Terus mereka tuh ternyata temen aku di salon itu, terus mereka yang si capster salonnya itu ngomongin kayak ternyata si Kak Feli tuh pendiam ya, lebih sombong gitu kayak nggak kayak Tuti. Lah, lu bayangin aja ya, gue udah ketawa-ketawa mulu di Tuti, terus kan lagi capek, lagi dipijit, pasti kayak kan nggak mungkin, jadi kayak sambil pakai headset, terus sambil pakai AirPods nonton drakor lah, diem aja dong. Paling kalau nonton ya nonton diem, terus misalnya tanya kencengin, iya mas kencengin dikit ya, iya kencengin ya, kan nggak mungkin ya, Iya, jadi takut. kayak gitu orang mikirnya gitu. Iya. Sama berarti kita ya. Iya sama. Berarti kita pakai masker yang smile aja. Iya, Sekarang mungkin untungnya gitu ya. udah pakai masker mulu juga kan, jadi ya udah nggak ketahuan kali ya kita senyum apa enggak. Gitu. Iya sih. Gitu. Ya mungkin udah ya, karena lumayan banyak sebenarnya pertanyaan, tapi agak monoton semua. Sama. Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Jadi ini tapi udah dijawab sama Feli ya tadi ya. Terima kasih guys udah nonton. Terima kasih juga Feli udah berkunjung ke sini. Nyesel nggak? Enggak dong. Nyesel enggak ya? Enggak, nyesel. Oke deh, terima kasih guys. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Jangan lupa dulu tapi di like, di komen, di subscribe, di share teman-teman bel kalian. Oke. Aku mau makan dulu ya. Oke dah.